Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, uji coba kali ini ya seputar pompa hidram khusus elevasi rendah. Kali ini kita coba di selokan yang cukup datar sekali ya teman-teman. Ini untuk ukuran pompa, badannya ukuran 4 in, menggunakan klep hantar 2 in, menggunakan KDJ ya, spring. Kita lihat untuk sumber airnya seperti apa. Jadi apabila teman-teman memang punya sumber air seperti ini ya di lokasi, nah ini sumber air yang cukup minim sekali, sangat minim karena memang kurang ya. Nah ini dia, ini hanya untuk uji coba saja ya teman-teman. Jadi bagusnya ini harus ada bak penampung minimal 50 cm untuk menambah tekanan nantinya. Nah ini harusnya terendam, cuman kita hanya untuk uji coba saja. Mungkin selisih ketinggian hanya sekitar 30 atau 40 cm. Cuman panjang pipa input ini ada sekitar 10 meteran lah lebih ya. Mungkin 12 atau 13 meter. Kita lihat dari proses pukulan airnya pun cukup lambat ya. Jadi kenapa di elevasi datar itu bagusnya menggunakan tipe klep ayun dengan posisi sejajar dengan arus air ya, karena ini untuk memaksimalkan proses rampang. Karena di arus air yang datar seperti ini kita hanya mengandalkan kecepatan arus, bukan tekanan elevasi ya. Jadi memaksimalkan arus dengan posisi lubang limbah di depan. Nah, jadi ketika di posisi arus yang tanpa bebas hambatan langsung menutup, otomatis nanti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kita lihat untuk outputnya di ketinggian 5 meter ya. Nah ini dia ini selang seperempat in mungkin ya, seperempat in lebih. Untuk debit air yang dihasilkan lumayan ya teman-teman. Ini untuk mengisi misalkan kolam atau masuk ke rumah sebenarnya lumayan juga. Apalagi kalau nanti instalasinya sumber airnya cukup gede ya. Kalau barusan kan kita lihat untuk ukuran 2 in saja itu sudah tekor sebenarnya. Tapi hasil lumayan lah seperti ini ya teman-teman. Lumayan berarti ada titik maksimal gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang berkata gini ya, misalnya kenapa kok pompa besar gitu ya hasilnya kecil. Karena memang untuk di elevasi rendah itu kenapa saya selalu menggunakan badan yang 4 in, karena untuk memaksimalkan lubang limbah ya. Karena di badan besar itu kita bisa membuat lubang limbah yang cukup besar pula gitu, sehingga nantinya si arus air yang keluar itu berada di titik maksimal gitu ya. Ya karena sesuai yang telah saya analisa atau uji coba ya teman-teman, di badan 4 in itu cukup maksimal ya untuk input 2 in ya. Untuk input 2 in di elevasi rendah seperti ini. Bahkan kalau sumber air melimpah ya, kemudian cuman misalkan posisi datar tapi sumber air melimpah, itu untuk input bisa menggunakan input yang besar ya, bisa menggunakan 3 in misalkan gitu teman-teman. Jangan terlalu besar karena nantinya justru arus itu akan tersendat, tidak akan maksimal ya. Karena memang di elevasi rendah itu yang dimaksimalkan itu adalah arusnya, bukan tekanannya gitu ya teman-teman. Nah ini untuk hasil outputnya. Ini di ketinggian 5 meteran dari tadi sumber air di bawah. Ini menggunakan selang sepanjang sekitar 10 meter mungkin, karena terulur ya. Lumayan lah. Ini untuk masuk ke bak ke tandon atau ke rumah ya cukup maksimal gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman punya selokan ya, kemudian mau dinaikkan untuk sawah,
Misalkan dari solokan itu selisihnya sekitar 1 meter atau 2 meter, dengan elevasi rendah seperti ini menggunakan pompa hidran tipe klep ion itu cukup maksimal ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti akan cukup besar ya. Ini juga kalau posisinya di bawah, kalau hanya sekitar 2 meter 3 meter, maka hasil yang dikeluarkan itu akan lebih besar ya. Bisa sampai 1 in full gitu. Tapi tergantung sumber airnya juga tadi. Sumber air di sumbernya di atasnya. Karena tadi jarak cukup kecil, kita coba di bukaan setelan klep limbahnya juga cukup tidak terbuka 100% gitu ya. Oke teman-teman, bagi yang masih pertama gitu ya menemukan channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like dan tombol loncengnya ya, untuk mengikuti video-video terbaru dari saya, masih seputar pompa hidran. Nah, ini pipa 2 ini ya untuk inputnya. Kalau di elevasi rendah teman-teman, memang diperlukan pipa input yang panjang. Tujuannya supaya volume air yang ada di pipa itu nantinya membantu menekan arus ya, supaya lebih cepat. Nah, ini dia proses kerjanya. Jadi kenapa bukaan klep itu terhalang oleh ini, tidak bisa 100% karena memang airnya tekor tadi, tidak cukup gitu. Video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.